Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Waduh, shalomnya ini masih kurang. Selamat pagi, shalom. Wow, ya, dahsyat ya, luar biasa. Ya, kita punya Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, oleh karenanya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, ya, kita boleh ada pagi siang hari ini di rumah Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus saja. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Ugem Lili telah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan kepada firman Tuhan. Namanya Pak Rudi Oro. Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa tema besar dari gereja kita, ya, Ebenezer Ministry. Ada yang tahu tema besar tahunannya dulu? Lupa semua. Tema besar tahunannya. Ada yang ingat atau ada yang lupa? The year of Facing the Giant. Jangan lupa. Ini tema besar yang diberikan oleh senior pastor kita, ya, untuk seluruh EHM, ya. The year of Facing the Giant, ya. Ini tema besarnya dulu, ya, selama 1 tahun, ya. Tahun di mana kita, ya, akan menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Itu tema besarnya, the year of Facing the Giant. Nah, tema turunannya, tema bulan ini, tema bulan Mei. Ada yang tahu? Ada yang lupa? Ya? Ada yang tahu ya? Ini harus diirikan ya. Meraih kemenangan melalui siapa? Melalui jangan ragu dong, ya. Ini tema bulanan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Meraih kemenangan melalui Yesus Kristus. Ya, ini tema besar turunannya yang diberikan oleh senior pastor kita, khususnya di bulan Mei. Nanti bulan Juni akan ada tema turunan lain lagi, ya. Kita baca bersama-sama, langsung buka saja Alkitab kita. 1 Korintus. Ada yang tahu 1 Korintus berapa? 1 Korintus ini tema ini ya, EHM ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan 58. Hanya 2 ayat saja. Ya, dengan penuh kasih Kristus, mari saya jemput setiap Bapak Ibu Saudara, sama-sama yuk kita boleh berdiri, kita mau menghormati kepada firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58 kita baca bersama-sama yuk dengan suara yang keras. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuai dengan tema bulanan kita, tema bulan Mei, ya, yang diberikan oleh senior pastor kita, meraih kemenangan melalui Kristus Yesus, ya. Di ayat yang ke-57 tadi, ya, jelas dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang apa? Yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus. Berarti yang memberikan kemenangan itu siapa? Yesus. Itulah yang dimaksud dengan meraih kemenangan melalui Yesus. Ya, ada 2 bagian besar di sini Bapak Ibu Saudara. Pertama, meraih kemenangan
Yang kedua, melalui Yesus Kristus. Ya, artinya apa? Kemenangan itu bukan karena kita. Loh, kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Jelas sekali di ayat yang 57 katakan, yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Artinya kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan belum? Loh, kalau Tuhan memberikan kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan belum? Sudah, ya. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Artinya kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan. Ya. Ini powerful sekali sebenarnya ya. Tema yang diberikan oleh senior pastor kita. Ya, kalau kita mengerti betul, paham betul ya tema ini, maka saya yakin dan percaya kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara itu akan terus ya meningkat dan terus menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Ya, izin Bugam, boleh Pak Rudi Ora, boleh maju ke depan Pak. Pak Rudi, silakan Pak. Pak Rudi Ora, Pak Rudi. Pak Rudi ada dua atau ada satu ya? Hanya satu ya? Silakan Pak. Boleh ke depan Pak. Kenapa takut Pak? Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Ini ilustrasi sederhana ya, tetapi kalau mengerti maknanya ini akan powerful sekali ya. Om, saya panggil Om aja ya. Kan nggak mungkin saya panggil Tante ya. Lebih baik saya panggil Om. Om Rudi, bagaimana kabarnya? Oh, baik. Baik ya, luar biasa ya. Ya. Nah, kalau Om Rudi, saya berikan handphone ini kepada Om Rudi. Saat ini saya kasih handphone ini. Apa yang akan Om Rudi lakukan? Saya ambil. Ambil. Benar diambil. Tak kasih balik lagi. Nggak, waduh. Diambil, kok nggak dikasih balik lagi? Ya, itu Om Rudi. Ya, begitu dikasih, ya sudah langsung jadi hak milik. Ya, ini coba terima. Oh, terima kasih Pak. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya. Balik. Jangan lupa, ini cuma ini aja. Silakan duduk. Sederhana, ya, sederhana. Artinya handphone ini sudah ada di tangan saya. Ngerti ya? Handphone ini sudah ada di tangan saya. Begitu ketemu Om Rudi, saya kasih. Saya berikan handphone ini kepada Om Rudi. Ya, handphone ini enggak saya cari-cari dulu. Handphone ini sudah ada di tangan saya. Ya, demikian juga kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan itu Tuhan sudah lakukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita akan melihat ya latar belakangnya. Ya, kemenangan seperti apa. Bapak Ibu, saya yakin hari-hari ini pasti setiap kita, ya, siapapun kita, pasti merindukan yang namanya kemenangan. Betul ya? Ada yang menginginkan kekalahan? Nggak ada toh. Semua pasti ingin menang. Ya, semua pasti ingin memperoleh sesuatu yang baik. Ya, pasti ingin menang. Ya, menang dari apapun situasi. Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mungkin menang dari sakit penyakit. Ya, menang dari permasalahan keluarga. Ya, menang dari perekonomian kita, ya, menang dari keinginan kita untuk lepas dari ikatan-ikatan dosa atau bahkan okultisme, ya, itu keinginan kita, itu kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Kita ingin supaya kita memperoleh kemenangan itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, berita gembiranya adalah kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan. Sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Ya, kemenangan atas semua masalahmu, kemenangan atas penyakitmu, kemenangan atas situasi apapun ya yang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang alami. Saya nggak tahu
Ya, setiap kita pasti punya persoalan. Ada yang nggak punya persoalan? Nggak ada ya? Semua kita pasti punya ya? Ada? Nggak ada ya? Nah itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Ya. Kita akan lihat latar belakang dari pasal 1 Korintus 15 ini. Ya, kalau kita baca Alkitab jangan hanya 1-2 ayat. Ya, kalau perlu kita lihat, ya, satu pasal ini konteksnya berbicara apa? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, perikop pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Perikop pertama. Ada? Di Alkitabnya ada? Atau nggak ada? Yang pertama. Perikop yang pertama. Judulnya apa? Kebangkitan Kristus. Ya. Perikop yang kedua baru kebangkitan tubuh. Kemudian yang perikop kedua kebangkitan kita. Ya. Perikop ketiga judulnya adalah kebangkitan tubuh. Ya. Nah, ini kita akan melihat latar belakangnya. Bapak Saudara, kenapa Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus pada waktu itu? Ya, kita akan lihat ini masalahnya apa sih sebenarnya? Ya, ada 3 perikop di situ dengan judul kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Ya, kalau kita flashback ke belakang, Bapak Ibu Saudara, kita lihat yuk di Kisah para Rasul yang keempat. Kisah para Rasul yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya kita baca yuk. Judul perikopnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Ayat pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah. Mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, dari zaman Kisah para Rasul, Bapak Ibu Saudara, ya, kelompok ini mereka menolak tentang kebangkitan. Ya, para imam, ya, para pemimpin kepala, ya, dikatakan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka sangat tidak suka. Bahkan Alkitab katakan mereka marah. Ya, marah kepada siapa? Marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka marah. Ya, karena Petrus dan Yohanes pada waktu itu mereka mengabarkan, memberitakan tentang kebangkitan. Jadi sebenarnya masalah kebangkitan ini sudah dari sebelum zamannya Rasul Paulus. Ya. Kemudian ditekankan kembali oleh Rasul Paulus, ya, diberikan surat kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus. Itu poin utamanya Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui Kristus, melalui Yesus, kemenangan itu kita akan peroleh. Ya. Permasalahannya adalah, tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang Yesus lakukan untuk memperoleh kemenangan itu? Kalau tadi ilustrasinya sangat singkat, ya. Om Rudi menerima handphone dari saya, ya. Om Rudi menerima handphone dari saya. Tapi Om Rudi nggak tahu bagaimana caranya handphone ini bisa ada di tangan saya. Betul ya? Om Rudi tahu nggak? Nggak tahu dan mungkin nggak mau tahu. Pokoknya terima aja, ya. Dikasih handphone, siapa nggak mau? Ya. Dikasih handphone, siapa nggak mau? Ya. Nah, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ada
latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Apa itu? Karya ilahi. Yesus harus mati dan bangkit. Sehingga oleh kuasa kebangkitannya, maka maut dikalahkan. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan atas maut. Ya. Ini yang sangat tidak disukai, ya, oleh kelompok-kelompok tadi. Mereka tidak percaya bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bulan berapa ini kita masih merayakan yang namanya Paskah. Ya. Ada kematian di situ. Ada kebangkitan di situ. Sudah tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada saat Dia memberikan kemenangan bagi kita. Pada saat Yesus memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati, dan sebelum mati, ya, apa yang Tuhan Yesus alami? Saya belum pernah sih ke Bukit Golgota, ya, mungkin Bukit Bili udah pernah ya. Jadi bisa lebih detail lagi, ya. Saya belum pernah. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana perjuangan Tuhan kita. Dia harus, saya nggak tahu itu tangga-tangga begitu ya. Bukit Golgota itu ya. Perjuangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia harus mati di kayu salib. Ya. Yesus harus menderita. Ya. Dia dicaci maki, tapi dia tidak balas caci makian. Yesus dihina, tapi Yesus terima itu. Yesus diolok-olok, tapi Yesus tidak balas. Ini karya ilahi Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan Yesus kerjakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. Dia mengesampingkan. Bahkan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang apa? Ada yang tahu? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Itu Yesus. Ya. Jadi ada karya ilahi di situ. Artinya bukan pekerjaan manusia. Bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dia mati, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Itu pekerjaan ilahi, itu karya ilahi Bapak Ibu Saudara. Yuk. Jangan pernah kita melupakan karya ilahi Tuhan. Jangan pernah kita tidak menghargai karya ilahi Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga oleh kematiannya, dia bangkit, dan oleh kuasa kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Dia menang atas maut. Dan kemenangan itu bukan dia keep sendiri, tapi diberikan bagi Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Ya. Siapa yang bekerja? Tuhan. Siapa yang mati di kayu salib? Tuhan. Bukan kita. Tuhan. Semua itu Tuhan kerjakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan kerjakan. Itu yang dimaksud dengan melalui Kristus. Melalui Yesus. Ada kemenangan. Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Apa yang dimaksud dengan melalui Kristus? Dia mati dan bangkit untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Masalah apa sih yang lebih besar dari maut? Ada persoalan apa yang lebih besar dari maut? Hutang piutang kah? Ya. Persoalan rumah tangga kah? Hubungan suami istri kah? Tidak ada yang lebih besar dari maut yang Tuhan Yesus sudah kalahkan di kayu salib. Itu kemenangan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Ayo kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karya ilahi di kayu salib. Ya. Dia mengorbankan dirinya, dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus bukan dimatiin, bukan, dia menyerahkan
Karena apa? Karena dia tahu dia harus mati. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Oleh kuasa kebangkitannya kita beroleh kemenangan. Bahkan dikatakan di situ di ayat yang ke 50, masih di 1 Korintus tadi, di ayat yang ke-55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Hai maut, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah tidak punya power lagi. Ya. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Wow, bukankah ini berita sukacita bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara? Ya. Oke, nanti pada waktunya kelak, ya, ketika Tuhan panggil kita, ada janji kehidupan kekal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi sebelum itu terjadi, ada rangkaian kehidupan yang harus kita lewati bersama Tuhan. Dan itu saudara harus raih kemenangan demi kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Sebelum kita dipanggil Tuhan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Tadi ilustrasi singkat bagaimana handphone tadi itu ya bisa sampai ke Om Rudi. Saya mau tanya, bisa nggak handphone itu saya kasih Om Rudi tanpa saya nggak kenal Om Rudi? Bisa? Saya nggak kenal nih Om Rudi, tiba-tiba saya kasih. Bisa? Nggak bisa. Artinya apa? Saya harus kenal dulu. Ya? Dan Om Rudi pun juga harus kenal saya. Ini bicara apa? Relationship. Ada hubungan antara si pemberi dan si penerima. Oke? Ilustrasinya singkat. Ya. Tapi maknanya dalam. Ya. Harus ada hubungan. Ya. Harus ada relationship. Ya. Saya harus kenal terlebih dahulu. Om Rudi ini siapa? Sebelum saya bisa kasih handphone ini. Ya. Tadi puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu worship leader kita. Ya. Dia Tuhan izinkan untuk mengalami masalah apa? Sakit penyakit. Tetapi kemenangan Tuhan berikan atas Ibu Desi. Ibu Juliana ya. Oh ya, udah ganti ya. Oh masih Ibu Juliana ya. Ya. Oh Ibu Desi itu. Iya, salah terbalik. Ya. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada Ibu Juliana. Kemenangan dari sakit penyakit dalam bentuk apa? Kesembuhan. Ya, tadi dikatakan ada komunikasi yang terjalin, ya, antara Ibu Juliana dengan Tuhan. Betul ya? Tadi kalau kita simak, ya, ada komunikasi. Itu tidak main-main. Itu menunjukkan kedekatan. Itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini harus kita mengerti. Ya, ini yang harus kita mengerti. Kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar agama Kristen. Kekristenan bukanlah hanya sekedar agama. Kekristenan berbicara relationship dengan Tuhan. Ya, apalah artinya agama kita Kristen? Tapi kita nggak pernah tadi, ya, Ibu Juli itu tadi pernah komunikasi dengan Tuhan. Ya. Coba jujur, saya mau tanya, kapan terakhir Bapak Ibu Saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Halo? Kapan terakhir? Komunikasi, ya, bangun pagi, terima kasih Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Ayo, jalin hubungan. Ayo, kita buat ya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang percaya. Bukan hanya sekedar kita, mohon maaf, menjadi seorang pelayan Tuhan. Aktif di atas mimbar, tapi tanpa hubungan dengan Tuhan. Ini Tuhan tidak mau. Kekristenan berbicara relationship dengan Tuhan. Ada hubungan
ya, yang baik. Seperti halnya tadi saya dengan Om Rudi. Saya harus kenal dulu Om Rudi ini siapa. Ya, Om Rudi ini hamba Tuhan atau preman atau apa kan saya nggak tahu. Saya harus kenal dulu Om Rudi. Dan Om Rudi itu nggak harus kenal dengan saya. Artinya sebelumnya ada hubungan terjadi. Ya, kita sama-sama tinggal di rusun ya. Jadi udah kenal berapa? 20 tahun ya Om. Sudah kenal lama gitu ya. Ketika hubungan terjadi, maka saya nggak akan ragu-ragu untuk kasih sesuatu kepada Om Rudi. Betul ya? Coba kalau kita nggak kenal, kita mau kasih nggak? Enggak toh? Enggak. Ya. Gini loh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan terkadang menginginkan ya dari kitanya proaktif untuk datang kepada Dia. Ya. Apakah Tuhan tidak kenal kita? Tuhan kenal, Tuhan tahu kita, Tuhan tahu betul siapa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi terkadang begini, siapa yang punya anak kecil di sini? Orang tua. Yang anak muda nggak usah angkat tangan. Yang punya anak kecil, ya terkadang anak kita, ya suka mengajak kita main tak umpet. Ada yang tahu? Main tak umpet ya, main tak umpet. Yang mungkin dia cari tempat atau cari space gitu ya, untuk dia bisa ngumpet ini anak ini. Ya, mungkin di ujung, mungkin dalam lemari, gitu. Enggak lah ya, dalam kulkas enggak lah ya. Maksudnya dia cari space, cari tempat untuk supaya dia bisa sembunyi. Ya, dan ketika orang tuanya cari, tiba-tiba nongol kakinya kelihatan. Oh, dia di situ tuh. Oh, dia di situ. Pertanyaannya, apakah orang tua tadi sudah tahu posisi si anak ini di mana? Sudah tahu. Dia tahu, oh dia ngumpet di situ. Dia tahu, sebagai orang tua, dia tahu. Tetapi, pura-pura nggak tahu. Nangkep ya? Kita sebagai orang tua tahu, oh dia ngumpet di situ. Tapi janganlah, kita pura-pura nggak tahu aja. Ya, supaya apa? Supaya dia senang. Iya kan? Supaya dia senang. Kalau kita langsung buka, ya kan? Mungkin dia nggak akan senang. Ya, ketangkep duluan. Nggak seru ah. Ya kan? Tapi terkadang hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan mau ya kita ini proaktif, dekat sama Dia. Bukannya Tuhan tidak tahu kita, bukannya Tuhan tidak kenal kita, ya Tuhan pura-pura nggak tahu. Tuhan pura-pura nggak kenal kita. Supaya apa? Supaya kita yang datang sama Dia, ya menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Ya seperti tadi. Ibu Jul itu ya, ada hubungan yang terjalin dengan Tuhan. Ya, nah, suami istri, ya. Terkadang kan, walaupun istrinya belum mengatakan, tetapi seringkali suaminya, walaupun istrinya belum mengatakan, seringkali suaminya udah tahu nih. Ya. Wah ini istri pagi-pagi kok tiba-tiba duduk di sebelah ini, ada apa ini ya? Terus baik-baikin gitu ya, baik-baikin, ujung-ujungnya dia bilang begini, jangan lupa besok ada arisan loh. Cuma mau ingetin aja, besok ada arisan. Saya mau tanya Om Rudi, kalau Om Rudi jadi suaminya, udah tahu belum maksudnya apa? Udah tahu kan? Apa? Udah dikasih tahu belum sama istrinya? Belum. Istrinya belum ngomong. Tapi suaminya, ini pasti ujung-ujungnya pasti minta duit ini. Iya kan? Udahlah. Ini pasti minta duit ini. Terkadang kita dengan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan tahu, bukannya Tuhan nggak tahu. Tapi seperti dalam kisah seorang buta di dekat Yeriko, tahu ceritanya ya? Ini buta loh, ini orang buta. Tapi Tuhan datang ke orang buta itu. Terus Tuhan tanya, apa pertanyaan Tuhan?
Ada yang tahu? Tuhan tanya apa ke orang buta itu? Ini orang buta. Hmm? Apa yang kau mau untuk aku perbuat? Hmm? Padahal Tuhan tahu ini orang buta. Tuhan tahu ini orang buta. Tapi Tuhan tanya, apa yang kau mau untuk aku perbuat? Sebenarnya kan, gimana sih Tuhan? Tuhan kan udah tahu dia buta. Pasti yang dia mau apa? Kesembuhan supaya dia bisa melihat. Kan gitu. Kenapa Tuhan pakai nanya lagi? Pakai nanya segala gitu ya. Terkadang kita seperti itu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita datang sama dia. Menyatakan kerinduan kita. Menyatakan isi hati kita. Menyatakan bahwa kita butuh sesuatu dari Tuhan. Ya, itulah kemenangan yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti orang buta tadi, ada kemenangan, ya, sehingga matanya bisa melihat kemenangan atas kesembuhan. Saya nggak tahu kemenangan apa, ya, yang Bapak Ibu Saudara rindukan hari-hari ini, ya, menang atas situasi persoalan di rumah tangga, hubungan suami istri, ya, menang atas ini kok pekerjaan saya begini-begini aja, gitu ya, nggak naik-naik, ya, buru-buru naik jabatan, turun. Di sini nggak ada ya, di sini naik terus ya. Wah, puji Tuhan ya, di sini naik terus ya, puji Tuhan kalau begitu ya. Ya, itu kemenangan. Ya, mungkin ada yang hari-hari ini, ya ini anak-anak muda ini ya, mungkin lagi PDKT gitu ya. Om Rudi tahu PDKT? PDKT apa ya PDKT? Itu perusahaan apa tuh ya? PDKT ya, mungkin sedang melakukan penjajakan gitu ya, sedang melakukan pendekatan gitu ya, antara si pria dengan si wanita. Jangan pria dengan pria ya, pria harus pria dengan wanita. Ya. Terkadang yang pria dia ya gimana ya, si wanita mungkin dia secara terang-terangan mungkin tidak menyatakan, ya. Tapi ya, si pria mungkin ya, dia udah tahu gitu ya. Nah ini pasti udah tahu lah. Ini ujung-ujungnya minta traktir. Mungkin, mungkin seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin ini terkesan sederhana. Ilustrasi tadi yang kita lihat. Ada sesuatu yang saya berikan kepada Allah, yaitu handphone. Dan handphone itu bukan secara tiba-tiba ada di tangan saya. Kenapa? Karena mungkin saya harus kerja dulu, mendapatkan dana, sehingga dengan dana itu saya bisa beli handphone. Jadi ada proses yang terjadi sebelumnya sampai handphone itu bisa ada di tangan saya. Dan oleh karena kedekatan saya dengan Om Rudi, saya kasih handphone itu. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kemenangan itu dari Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Ya, kasih tahu kanan kirinya, kemenangan itu dari Tuhan, bukan kuat gagah kita. Ya, kemenangan itu dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, dia sudah mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mengalahkan maut. Nggak ada persoalan yang lebih besar dari maut, Bapak Ibu. Ya, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Ada yang hidup terus di sini? Nggak ada. Ya. Satu hari kelak pasti tempat kita di 1x2. Ya. Tetapi orang yang meninggal di dalam Tuhan, Tuhan sudah janjikan ada kemenangan, ya, menang dari maut, ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, raihlah itu dengan cara apa? Ayo jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, meraih kemenangan yang dari Tuhan. Ayo jalin hubungan yang itu dengan Tuhan. Itu yang pertama.
Yang kedua, meraih kemenangan dari Tuhan. Kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Terima dengan iman. Ya. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa kebangkitan. Ya. Sakit penyakit. Tadi Ibu ini pasti yakin dan percaya. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Ya. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ketika saya mengimaninya, maka kesembuhan boleh terjadi. Ya. Dia terjadi. Kesembuhan terjadi. Kemenangan atas sakit penyakit Tuhan berikan. Karena ada iman percaya. Ya. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayo, Yakobus bilang apa? Yakobus pasal yang pertama. Jangan bimbang. Coba tampilkan Yakobus pertama. Coba lihat ayat yang ke-6 coba. Yakobus. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang bimbang itu seperti gelombang laut, ya, diombang-ambingkan kian kemari. Ayat selanjutnya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waduh, ya. Orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Ayo, jangan bimbang. Ayo, yakin dan percaya. Milikilah iman yang teguh, Bapak Ibu. Ya, dengan iman yang teguh, kemenangan atas kesembuhan misalnya, Tuhan pasti akan kasih. Ya, kemenangan atas persoalan perekonomian Bapak Ibu saudara saya, pasti akan Tuhan kasih. Betul ya? Betul ya? Dan itu caranya Tuhan, bukan caranya kita. Itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat WA, ya, dihubungi oleh seseorang. Dia adalah ketua alumni dari mahasiswa UNSRAK, Universitas Samratulangi Manado yang ada di Jakarta, dan mereka membuat sebuah fellowship. Dan mereka menghubungi saya untuk menjadi pembicara. Saudara tahu, sama sekali saya nggak kenal ini orang. Nggak kenal. Ini orang siapa saya nggak kenal. Tiba-tiba dia hubungi saya. Pak, bisa nggak Bapak melayani saya? Saya bingung. Nah, ini siapa? Tahu dari mana? Nah, taunya dia searching aja di medsos. Tiba-tiba ketemu nama Bapak katanya. Dan dia langsung hubungi saya. Itu cara siapa? Cara Tuhan. Saya nggak kenal orang ini. Ya, tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati Bapak Ibu saya. Begitu banyak cara Tuhan bisa memberkati. Begitu banyak cara Tuhan bisa memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu saya. Ya. Dan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-58 tadi, dikatakan apa? Karena coba baca. Karena itu, pertanyaannya itu apa? Karena itu apa? Apa yang dimaksud dengan itu? Karena itu ini apa sih? Ya, ini kita kalau baca Alkitab itu harus ini ya, harus coba gali. Ya, ini maksudnya apa sih Tuhan? Karena itu. Maksudnya begini. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, karya ilahi dia lakukan, dia mati dan bangkit dari antara orang mati, sehingga kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
sia. Karena apa? Karena karya ilahi Tuhan Yesus. Karena perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, dia mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia memberikan kemenangan. Karena itu, ayo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, ya. Jangan goyah. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, jangan pernah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo, tetap giat ya dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tetapi ada narasi diawali dengan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Hari-hari ini, ayo kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, lebih dan lebih lagi. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita katakan, jerih payah tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat ini, kembali lagi, senior pastor kita memberikan tema besar dalam 1 tahun ini adalah The Year of Facing the Giant. Tahun bagaimana kita akan menghadapi raksasa demi raksasa di dalam kehidupan hari-hari kita dalam tahun ini. Tema turunannya di bulan Mei ini adalah meraih kemenangan melalui Yesus Kristus. Jangan pernah lupa ini ya. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tugas kita meraih. Ayo, ya, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita jalin hubungan intim dengan Tuhan. Tambahkanlah ya, jam-jam doa kita, jam-jam bacaan kita. Ya, semua ikut gema semua ya. Ada yang nggak ikut? Semua ikut gema. Ada yang nggak ikut? Ya, oh khusus kurnia. Ya, tapi bacaan kita terus ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini kita. Jalin hubungan intim kita dengan Tuhan. Jaga ya kedekatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Ada sesuatu yang akan Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu akan membuat kita terpesona. Puji Tuhan. Mari saya undang pemain musik. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, apapun situasi, persoalan, masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saya nggak tahu apa, ya, persoalan apa saya nggak tahu apa, tapi yakinlah dan percayalah, kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Ya, kemenangan atas seluruh persoalan masalahmu Tuhan Yesus sudah sediakan, sudah ada di dalam tangannya, tinggal dia kasih, tinggal dia beri. Ya. Itu anugerah loh. Anugerah itu apa? Ya, memberi tanpa berkewajiban, menerima tanpa punya hak. Itu anugerah. Ya. Kita memberi sekalipun tidak diwajibkan. Kita menerima sekalipun kita tidak punya hak. Itu anugerah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa baiknya Tuhan kita.